Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa, bisa, bisa. Sambil kita tunggu ya yang lainnya ya. Nanti kita mulai jam berapa ya? Jam 11 ya. Ma, aku neng omah lo. Halo Alfian. Ini uploadnya WO Kretek itu kan. Itu kan 2 kali dalam 1 lot kan. Ketika upload WO Kretek. Itu langsung tak share ya. Kembali. Semua cek. Luka. Ini enggak luka. Saya apa belum? Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Dek. Ya, ikut gabung ya. Nggih, nanti kalau ada kebijakan-kebijakan juga minta tolong dibantuin Bu. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa jawab. Oke. Ya, oke. Berapa partisipan nih sudah? 12 berarti dengan kita 11 Mas ya. Oke. Atau untuk ini Dek, mengefektifkan waktu. Itu apa itu dimulai aja siapa yang mau konsul gitu. Ya, nanti nunggu anak-anak ini. Oh iya bisa. Halo. Ya. Gimana Dek? Gimana? Gini aja kalau yang ini apa itu kayak ada nggak sih wave apa mengacungkan tangan atau apa gitu? Yang lainnya enggak sistemnya itu loh Dek biar nggak noise. Yang lainnya di mute ya, di mute. Yang tanya baru disuruh unmute gitu. Ini kayaknya yang noise juga termasuk saya, Bu. Ya, silakan deh. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Sekarang saya ingin sekilas dulu karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan yang sama terkait dengan Bu, kalau kondisi begini tuh saya harus melakukan apa? Saya mau flashback dulu sekilas ya. Ini layar saya kelihatan enggak, Bu? Ada flowchart PI-nya dulu? Ada. Ada ya? Oke. Nah, kemarin kan saya survei sekilas tuh, ada yang dalam kondisi apa? Belum mendaftar sama sekali karena kebingungan tempat praktek. Berarti nanti ketika Anda kebingungan tempat praktek, nanti akan saya kirimi list tempat industri ya. Tapi nanti saya jelaskan nanti. Pokoknya di dalam SIMPI Anda tulis saja industrinya, mengajukan kemana, nanti akan saya tanda tangani, pasti ada satu buah step yang ketika Anda mengajukan formnya saya terima, kalau sudah Anda mengajukan surat ke industri. Nah, ketika mengajukan surat ke industri berarti Anda kan harus ke unit LP3. Nah, di LP3 itu sekarang masalahnya adalah proses untuk persuratan agak lama. Sehingga mungkin nanti
ketika Anda mengemailkan, itu bisa Anda jadikan bukti bahwa Anda memiliki kendala di dalam proses pengajuan tempat PI yang Anda tuju tadi. Berarti itu tadi bisa Anda masukkan ke kendala teknis. Kendala teknis itu ngurusnya di mana? Di tiket SIMPI. Sini. Jadi mau misal, ada kemarin yang bertanya kepada saya, Bu, saya sudah menyatakan bahwa iya, praktek industri lanjut. Tapi ternyata tidak ada menu untuk merubah itu. Berarti saya harus bagaimana? Ya berarti Anda konsultasikan ke sini agar nanti dirubah oleh adminnya bahwa Anda menetapkan untuk lanjut praktek dengan kebijakan yang sudah disampaikan kemarin di sosialisasi yang sebelumnya. Saya kembali lagi dulu. Tuh, terus terkait dengan konsekuensi ketika Anda ngeklik pembatalan. Kalau saya lihat di dalam sistem ya, di SIMPI itu ada 2 menunya ya. Menu ketika ini ya, Anda ngupload surat balasan PI kemudian Anda klik pembatalan, artinya Anda ditolak ya, mengajukan ganti lokasi. Atau Anda memberikan konfirmasi bahwa PI-nya terkendala karena COVID. Jadi ketika Anda terkendala dengan COVID-19, berarti yang Anda klik itu button halaman yang ini, Dek. Halaman yang ada di dashboard, yang ada di beranda, yang ada tulisan pendataan PI, mau lanjut atau tidak. Nah, ini nanti notifikasi lanjutannya bahwa Anda memang sudah clear mau lanjut PI. Nah, nanti terkait dengan apa lagi ya yang kira-kira belum ya? Atau bisa langsung deh ke pertanyaan aja ya? Kendala-kendalanya bisa langsung aja, wis. Ya, akan efektif kalau Efektif kita kalau langsung bertanya ya. Yang lain di mood gitu. Kalau yang tanya nanti Bu Tika yang ini ya milih siapa. Yeah. Gak ada yang tanya. Berarti ini sudah clear semua ya? Karena kemarin minggu itu masih banyak yang WA saya, Bu. Jadi makanya daripada anak-anak enggak. Berarti kalau bisa di hari ini tuh Anda sudah punya, intinya itu hari ini sebisa mungkin Anda sudah punya kesimpulan keputusan lah ya. Apakah Anda mau melanjutkan praktek industri atau tidak? Ketika Anda tidak bisa melaksanakan praktek industri yang ada di dalam luar UM, berarti kan tidak mungkin Anda dibiarkan dibuang begitu saja. Berarti pasti ada kebijakan-kebijakan yang sudah jelas diatur oleh rektor bahwa bisa praktek industri itu digantikan dengan tugas besar. Seperti itu. Jadi silahkan diputuskan. Ya, saya tambahi Bu ya. Ya, monggo Bu. Saya tambahi dulu adik-adik sekalian. Assalamualaikum. Saya gabung dengan grupnya Bu Tika ya untuk berdiskusi bersama gitu ya. Kemarin dari manajemen itu sudah memutuskan bahwa untuk mengantisipasi situasi COVID ini jurusan akan mempunyai skenario PI online gitu ya. Jadi di jurusan itu akan mengakomodasi kalian agar tetap berprosedur untuk melaksanakan praktek industri tanpa kendala COVID ini gitu. Nah itu kita sudah punya skenario untuk itu. Jadi bagi para peserta PI 2020 yang sudah rejected dari industri dan kemudian masih belum menemukan industri, nanti kita akan sama-sama selesaikan di jurusan. Terus kemudian kalaupun ada yang sudah di accepted sama industri walaupun dalam kondisi COVID, saya harap ya ada keterangan bahwa Anda benar-benar nantinya memang praktek industri secara WFH atau secara online. Itu. Terus kemudian bagi peserta PI 2020 yang akan menunda PI-nya, saya harap Anda juga menghitung mengenai jadwal-jadwal Anda yang lain ya.
Misalkan kalau yang di pendidikan itu harus juga merancang jadwal untuk KPL, terus kemudian KKN, dan jadwal untuk HPI ini. Nah, pastikan juga bahwa Anda tidak ada mata kuliah ketika Anda memutuskan untuk mengundurkan jadwal PI. Karena kalau misalkan mengundurkan jadwal PI dengan kuliah, ya bisa juga asal semuanya juga dilaksanakan secara online. Mungkin begitu Bu Tika, pada dasarnya manajemen jurusan akan mendukung pelaksanaan PI agar semuanya tetap berjalan dengan sesuai dengan skenario, tidak ada keterlambatan dan sebagainya. Kita akan berusaha mengakomodasi keseluruhannya. Kita sudah punya skenario-skenario. Hari ini akan kita putuskan, kalau adik-adik sudah memutuskan semuanya, kita akan segera petakan kemana saja. Kita akan mengalirkan Anda semua pada skenario-skenario yang sudah kita rancang. Begitu, Bu Tika? Ya, saya sependapat juga Dek ya dengan Bu Yuni. Anda ketika mau mengatur, misal Anda mau menunda, yang harus Anda download dulu pertama kali adalah katalog pendidikan, kurikulum pendidikan. Anda lihat di semester selanjutnya apa yang mata kuliah mau diampu, berarti pada saat itu mungkin nggak misalnya Anda mengundurkan PI bersamaan dengan PI dengan mata kuliah, apalagi kalau industrinya ada di luar kota, itu hal-hal yang harus Anda pertimbangkan, gitu ya. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, ini di chat sudah ada Bu Julia Jasmine ya, monggo. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Juliana dari S1 PDI 2017B. Saya memiliki 2 pertanyaan, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu untuk pelaksanaan PI jurusan, yang PI online di jurusan itu seperti apa. Lalu yang kedua, itu seharusnya praktek industri kami di PLN Singosari itu kan pernyataan dari PLN sendiri itu tetap untuk menunda praktek industri sampai waktu yang belum ditentukan, Bu. Oleh karena itu tim kami itu sepakat untuk melakukan pembatalan PI. Namun untuk melakukan pengurusan pembatalan itu mekanismenya pembatalan sendiri itu seperti apa, Bu? Soalnya kan di sini tim kami yang melakukan pembatalan, bukan dari PLN sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Bu Tika mau menjawab atau? Ya, kalau untuk yang pelaksanaan online tuh ya, ini tadi masih saya dengan para koordinator program studi masih akan berdiskusi, dan itu insya Allah akan dimulai dengan besok dengan Pak Hamdan, kira-kira pekerjaannya apa saja. Nah, terkait dengan pengunduran diri yang ada di PLN tadi, ini berlaku untuk semua ya. Berarti ada 2 hal yang harus Anda lakukan. Prosedur di dalam SIMPI Anda dilaksanakan itu artinya ya Anda mendaftar by SIMPI. Berarti klik pembatalan tadi. Yang kedua, jangan lupa bahwa Anda mengundurkan diri itu artinya kan Anda juga membawa nama instansi. Mungkin tidak sekarang karena LP3 itu sekarang mungkin sedang banyak yang diuruskan ya. Karena satu instansi, satu UM. Sehingga nanti ketika kelihatannya sudah mulai aktif kembali, jangan lupa meminta surat pembatalan kepada LP3. Kalau dalam kondisi sekarang, salah satu solusinya adalah Anda mengirimkan email. Nanti saya kirimkan dokumen, tapi sebenarnya sudah tahu ya LP3@UMACID itu tulis subjeknya pembatalan permohonan surat pembatalan, nanti keperluannya karena alasan COVID-19. Itu saya pikir cukup rasional karena mungkin ada alasan juga karena bertabrakan gitu. Tapi nanti ketika itu belum ada respon, berarti nanti ketika hawanya sudah terjauhkan dari COVID-19 lah, Anda datanglah ke kampus atau ke LP3 gitu kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan, Bu? Ya, Jasmine ya. Kalau untuk apa yang akan kita lakukan di sini gitu ya.
Jadi nanti kita akan mengalirkan Anda kepada sistem-sistem yang diperlukan oleh jurusan ya. Misalkan ada restructuring atau ada maintenancing atau ada pembuatan pembuildingan sistem baru, itu biasanya untuk anak-anak informatika ya. Jadi nanti di bawah komando Pak Harits dan Pak Febri, mungkin nanti kita akan alirkan bagaimana membuat sistem informasi itu yang untuk PTI dan TI ya mungkin yang berrelevan. Terus kemudian nanti kalau yang untuk TE itu ada beberapa program dari jurusan, yaitu untuk membuat handout yang bisa di ISBN-kan gitu. Nah nanti Anda akan membantu jurusan untuk meng-ISBN-kan handout itu, sehingga nanti jurusan mempunyai modul-modul praktikum yang sudah ber-ISBN ya. Terus kemudian ada beberapa keperluan dari si laboratorium itu sendiri. Tiap lab itu ada yang mempunyai perencanaan ya. Kalau yang PTE mungkin untuk penyusunan modul dan sebagainya. Dan nanti kita akan bisa mungkin bisa kita jadikan suatu artikel atau apa nanti gampang, dan Anda mungkin nanti dapat sertifikat pengabdian atau apa, nanti kita akan pikirkan itu gitu. Terus kemudian ada beberapa lab yang juga ingin mendevelop suatu trainer atau apa yang lainnya. Nanti yang jelas itu semuanya berbasis online ya. Kalau kita akan mendevelop suatu trainer, itu paling ya trainer virtual untuk keperluan lab virtual gitu, sehingga semuanya masih bisa dikerjakan secara online. Saya sudah sangat mendukung keputusan Jasmine dan grup untuk ini ya, karena membatalkan itu karena sangat juga tidak jelas kapannya, sehingga kita juga akan bingung. Saya pikir kalau kita membatalkan itu tidak akan mencoreng institusi kita. Yang jelas kalau nanti LP3 sulit Bu Tika, nanti kita selesaikan di jurusan saja ataupun di fakultas dulu untuk pembatalannya. Karena ini pun juga menjadi suatu poin bahwa kita selaku institusi itu bertanggung jawab pada anak-anak kita. Jadi mungkin seperti itu Jasmine, penjelasan dari Bu Yuni, apakah bisa dimengerti? Iya Bu, mungkin ada tambahan untuk pelaksanaan PI di jurusannya sendiri itu kira-kira kapan Bu? Mengingat KPL itu kan mungkin sekitar bulan Juli akhir itu KPL di kampus, dan awal Agustus mungkin sudah KPL di sekolah kalau sekolahnya masih buka Bu. Jadi kira-kira untuk PI di jurusan sendiri. Tanggalnya tolong diinfokan tanggal berapa pelaksanaannya sehingga kita bisa antisipasi tuh. Kalau tanggal sekian jangan sampai anak yang pendidikan dialokasikan di itu. Tolong diinfokan ke saya tanggalnya Adik ya, apalagi tanggal fixnya. Kayaknya saya kemarin sudah ini Bu Tika, sudah konfirmasi sama orang LP3 untuk KPL ini, kayaknya memang mereka belum ada docs yang benar gitu ya. Nanti akan diupdate berapa kloternya, biasanya ada ke gelombang 1, gelombang 2, kemarin juga ada yang sudah punya PPT, tapi ternyata PPT itu belum syah gitu loh. Nah ini coba ditunggu aja, tapi Jasmine don't worry, karena kita mengadakan PI-nya itu kan online ya Min ya. Jadi bukan harus tabrakan pun ya tabrakan online. Tabrakan online kan kita ya hanya bisa mengatur waktu aja kan, memanage waktu. Yang kita perlukan itu adalah how long-nya. How long-nya kemarin kita sepakati biasanya kita ada berapa bulan, Dek? Di pedoman akademik itu tertulis minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan, Bu. Jadi 2 bulan 2 ya. bulan sampai 3 bulan itu tidak ada aturan apakah sebenarnya libur dihitung atau tidak di sana. Jadi pokoknya 2 bulan itu sebenarnya sudah syah. Ya, ini karena kasusnya baru, nanti kita akan diskusikan lagi. Kita berbasis bulannya itu apakah tetap di 2 bulan ataukah kita berbasisnya pada produknya dia gitu. Nah itu yang nanti akan kita inikan lagi, kita diskusikan lagi gitu. Jadi itu Jasmine ya.
Nanti berbasis how long atau berbasis produk kita akan diskusikan sama jurusan dulu. Tapi mungkin kalau Bu. untuk informasikan ini kalau secara default kan dilakukan di semester antara, tapi nilai kan masuk ke semester selanjutnya Bu ya. Berarti sebenarnya pelaksanaan online itu karena online itu sebenarnya bisa berlaku mulai dari ketika sudah di plotting sampai nanti di semester ketika mereka ada kuliah kalau mereka diplot di UM Bu. Kalau menurut saya sehingga waktunya nggak masalah itu kan lebih, ya itu. Makanya manajemen itu diatur masing-masing lah. Bagaimana caranya menempatkan waktu itu diatur masing-masing. Gitu, nggak masalah juga. Mengerti, Min? Bagaimana? Oke, Bu, terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siapa? Irfan ya? Irfan Ramadan. Ya, Irfan, ayo Dek. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Irfan Ramadan dari S1 TE 2017. Saya ingin menanyakan, Bu. Jadi kelompok kami ini sudah diterima oleh perusahaan di luar kota dan mereka sudah memberi respon. Tapi program kami ini diundur hingga Juli 2020 dan kami ini belum tahu apakah akan melakukan PI secara online atau tidak. Kalau berdasarkan kalkulasi kami, kalau kami masuk di bulan Juli tersebut, kami bisa menyelesaikan PI selama 2 bulan, namun kami bolos kuliah selama 2 minggu. Jadi apakah lebih baik kami membatalkan PI aja, Bu? Karena kami takutnya mencoreng nama UM juga karena sudah diterima tapi dibatalkan. Di mana, Dek? Di Mojokerto. Apa itu, Dek? Di apa? Perusahaannya apa namanya? PT bentar, Bu. Saya lupa namanya. Temannya mungkin ada yang bisa bantu. Kelompok saya sedang ini semua. Saya bisa tanya sebentar ya. Itu kan sebenarnya kalau di edaran rektor itu ketika mau meluncing Anda keluar syaratnya harus 2, buka dan aman. Nah, bisa nggak memastikan bahwa di sana aman? Buka sih. Ya, bisa nggak memastikan buka? Ya, buka. Ya, seandainya bisa memastikan buka, ya enggak apa-apa dan aman ya, karena saya enggak mau ada kasus karena PI kena COVID terus sampai meninggal dunia tuh, aduh, amit-amit jangan sampai kejadian di yang di grup inilah. Gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Kalau memang sekiranya gitu ya 2 minggu Anda Bu dari sana bisa menjanjikan keamanan kerja ya silakan Anda memutuskan untuk lanjut dengan nanti lapor ke saya sehingga bisa mintakan surat izin dari jurusan karena PI 2 minggu ke dosen-dosen yang Anda ampu mata kuliah selanjutnya apa saja. Jadi komunikasikan juga dengan saya di 2 minggu itu. Jadi bisa kita koordinasi gitu ya. Jadi mau lanjut atau tidak itu semua keputusan ada di Anda. Sebenarnya harusnya kan hari ini keputusannya ya Bu Tika. Ya, nah ya itu. Kalau bisa hari ini Irfan kamu kontak dari perusahaannya mumpung ini juga hari kerja, kontak personnya siapa. Terus Pak apakah itu karena pada prediksinya bulan Juli itu kita masih belum benar-benar di ujung untuk perkara COVID ini gitu loh, dari prediksi COVID itu masih belum di ujung. Takutnya nanti akan terjadi beberapa resiko walaupun ada skenario pembukaan tetapi antisipasinya seperti apa sih dari mana itu perusahaan. Tapi Irfan menurut saya sebenarnya kamu itu kan nggak punya KPL ya, tidak ada KPL dia. Terus kamu semester depan juga masih ini nggak, Van? Ada kuliah banyak ya, Van? Kayaknya masih ada banyak, Bu. Oh iya, itu kan sulit kamu. Kita kan semester depan itu kita mulai bulan apa? Agustus sampai September ya, Bu Tika? Terus itu kelihatannya masih semester antara, Bu. Nah itu kalau kamu nanti akan lebih ini lagi itu sangat beresiko ya, Van. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin kamu bisa meminta project yang WFH bisa nggak gitu. Hari ini kamu pastikan kalau saya jadi tetap di Juli, jadi September kamu hanya
hanya misalkan tidak masuk 2 minggu gitu kan. 2 minggu itu mungkin kita kan masih ini ya, Van, di pembukaan atau apa gitu, itu nggak masalah. Setelah nanti kamu kalau Mojokerto kan juga masih deket lah ya, bisa kita duduk lah 1 kali nggak masuk untuk di awal pembukaan. Untuk PI ya nanti kita kasih surat izin masih PI gitu loh, Van. Baik, Bu. Jadi pastikan kalau itu WFH, kamu ambil saja. Bisa WFH, kamu ambil saja. Walaupun nantinya akan tidak WFH, itu tetap gitu loh. Tapi start point-mu jangan lebih dari Juli awal itu, sehingga kamu nanti akan lebih banyak lagi tidak masuk gitu loh, Van. Iya. Tahu maksudnya, Van? Tahu, Ya, Bu. pokoknya Berarti jangan lebih 2 apa minggu. kelompok kami menanyakan dulu ke perusahaan tersebut Iya, apa kalau pastikan. misalnya buka sama keamanannya gitu, Bu? Betul, kamu harus memastikan kalau kamu tidak masuk pun itu hanya 2 kali aja, Van. Jangan lebih dari 2 kali. Oleh karena itu kan startnya juga harus tetap di Juli itu kan. Nah, sedangkan Juli itu nanti kan belum tentu si industri itu open atau tidak open kan, Van. Iya, betul. Nah, itu dipastikan. Boleh nggak kalau nanti belum open pun kita pakai yang Strategi kita online pakai tadi. yang strategi online gitu. Ya, Pak. Baik, Bu. Pastikan hari ini biar kita bisa memetakan kamu termasuk pemetaan kami atau bukan gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Tapi juga enggak usah terlalu, maksudnya saya takutnya itu akhirnya anak-anak memaksakan diri datang ke industri, Bu, hari ini terus. Jangan. Nah, Kontak aja. di kontak ya, nggak perlu, maksudnya. Enggak perlu ngapain Nggak lagi. perlu ya. Nanti Di juga sana, saya akan bicara di sana juga berapa. belum tentu ketemu orangnya, Bu Tika. Mereka juga belum tentu tidak WFH gitu loh. Ya, selanjutnya siapa ini, Bu? Megan ya? Megan ya? Iya. Megan Karuna. Ayo, Dek. Iya, Bu, saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya tanyakan sini itu, Bu, kan saya udah diterima di magangnya itu, udah diterima di Telkomsel tuh, Bu ya, dari April kemarin, Maret akhir itu udah keterima PI-nya, udah di ACC. Terus itu magangnya kan selama 6 bulan, dihitung mulai dari kemarin April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Berarti mungkin magang bisa selesai. bersertifikat ya? Yang magang Iya. bersertifikat ya? Iya, itu yang saya tanyakan kan ini, Bu, tadi Bu Yuni mengatakan bahwa itu kan kalau misal kita harus ada bukti kalau memang benar-benar work from home gitu, Bu. Itu maksudnya keterangannya seperti apa? Apakah harus surat dari perusahaannya atau keterangan seperti apa itu yang Ya, saya sih itu untuk amannya ya. Kadang-kadang itu ada yang nakal gitu ya, bahwa nanti ngomongnya diterima di sana tapi ternyata tidak ada ternyata dia ini saja kadung sudah dapat surat penerimaan tapi terus kemudian sudah aman kan kalau sudah dapat penerimaan, Bu, saya nanti ada work from home, padahal tidak ada work from home gitu loh. Nah, paling tidak kamu nyertakan screenshot atau apa itu mengenai pembicaraan dengan pembimbing industrimu gitu, bahwa kalau dalam masa COVID ini akan dilaksanakan model seperti apa gitu. Oh iya, Bu. Ya. Soalnya kan dari saya sendiri ini mulai dari April awal kemarin tuh kegiatannya kayak workshop online gitu, Bu, kayak materi tentang berarti sudah ini, jalan gitu. itu ya? Sudah jalan. Iya, Oh dari ya April sudah, kemarin. berarti ya harus dijalankan aja. Lah ya itu maksudnya kayak gitu itu itu kamu ngisi logbookmu lah ya. Di logbook itu apakah ada upload nggak ya? Ya paling tidak kamu ada laporan bahwa kamu itu online tiap hari gitu. Ya tidak terus tiap hari ini, tetapi paling tidak ada chat yang kita akan melaksanakan atau kita akan pertemuan work from home atau pertemuan online atau apa gitu, Dek. Biar kita yakin bahwa kamu memang melaksanakan secara online. Ya kalau kamu nggak nakal, yang nakal yang lainnya itu kan ini adalah merupakan suatu peluang dan kita akan mengantisipasi itu gitu. Kan kalau nakal itu
udah wajar anak-anak nakal. Kalau kita membiarkan kenakalan itu yang tidak wajar gitu ya. Iya, Bu. Jadi ini kan tetap, kan saya belum dapat dosen pembimbing ya, Bu, dari UM-nya sendiri. Jadi itu tetap lanjut aja, Bu, ya. Ini namanya tadi siapa, Dek? Saya catat hari ini juga, nanti saya plotkan pembimbingnya. Megan Karuna. Megan Karuna. PT-nya PT? Apa, Bu? PT-nya tadi PT apa? Telkomsel ya? Telkomsel. Telkomsel, telekomunikasi selular. Di mana itu, Dek? Telkomsel mana? Grapari, Bu. Depannya SPBU. Oh, alah. Oke. Telkomsel kene wae. Iya, Malang ya. Oh, Oke. iya, Malang. Kamu juga di Jurusannya Malang apa atau ini? kamu Jurusan apa Teknik ini? informatika, Bu. 17. Megan, kamu rumahnya mana? Di Singosari, Bu. Oh, Ini teknik informatika ya? Ya kalau teknik informatika berarti langsung bukan saya ya, berarti langsung koordinasinya dengan Pak Hamdan, ya. Ya, nanti Ya, itu. saya ngeplot cari-cari enggak ada. Sini Dek, kalau yang ini kita kan akan pemetaan. Nanti sekaligus saja pemetaan. Minggu depan mungkin Bu Tika ya, kita sudah bisa pemetaan karena hari ini kan kita sudah dapat ini kan berapa yang harus kita petakan itu. Nah, itu nanti kita akan segera launch pembimbingnya sekalian kan Bu Tika? Oh ya, beberapa tadi sudah ada yang minta izin ke saya, cuman belum saya masukkan Simpi, beberapa sudah saya set, Bu. Besok insya Allah, hari ini pokoknya saya buat batas sampai 24.00, semua besok saya dengan Pak Hamdan itu insya Allah ketemuan untuk merekap kira-kira jumlahnya berapa. Itu saya lakukan insya Allah secara berkala setiap 1 minggu sekali, jadi nanti seandainya ada tambah, bisa langsung ketahuan jumlahnya berapa gitu. Ya. Oke. Ya, pesan saya Bu Tika nanti benar-benar untuk pembagian itu yang agak merata. Artinya bahwa setiap dosen jangan ada yang jomplang berapa-berapanya, itu harus diatur. Dan kalau bisa, kalau orang-orang informatika ya dikasih orang-orang informatika, orang-orang listrik. Ini sudah saya plot berdasarkan home base, Bu, kecuali dosen-dosen yang misalnya seperti Bu Sofi kok dimasukkan ke PTE. Nah, yang seperti itu harus tidak. Sudah insya Allah sudah saya. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu, itu saja, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Yuk. Lanjut ya. Berarti siapa tadi, Bu? Ramadan Bekti tadi Megan Karuna. Ramadan. Ramadan mana? Ini pas Ramadan ya. Ulang tahun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Ya, mohon izin bertanya, Bu. Tadi pertanyaan sebelumnya sebenarnya mau saya tanyakan, tetapi teman-teman sudah menanyakan semuanya. Yes. Ini, Bu, yang saya tanyakan lagi mengenai apabila TI dilaksanakan di semester depan, mungkin waktu liburan kah atau semester depannya lagi atau semester terakhir semester 8 itu. Ya, itu apakah bisa, Bu? Dan apakah tetap alurnya kita lihat Simpi atau gimana gitu, Bu? Apabila kita nanti memperhitungkan dari jumlah mata kuliah yang ditempuh dan lain sebagainya, kalau memang mencukupi untuk dilaksanakan di semester depan atau waktu liburan itu, apakah alurnya tetap sama lewat Simpi atau seperti itu? Oh, PI-nya mau dilaksanakan semester depan gitu? Ya, gitu. Oke. Kalau yang kemarin sulit deh, karena semuanya by fisik, tidak by online ya, by offline gitu. Jadi 2 bulan syarat kita itu adanya di semester genap seperti ini, agar kita tidak memenggal urusan akademik kita. Tetapi ini kan kasusnya berbeda. Dan kita juga nggak tahu apakah semester depan itu tetap online atau tidak, kan kita juga tidak menjamin ya, Dek. Iya, Bu, ya. Nah, itu kamu pertimbangkan juga gitu. Kenapa nggak ngambil sekarang? Karena apa, Dek? Gini, Bu, pertama gini, Bu, sebenarnya saya bukannya protes, tidak, Bu, karena tadi kan Bu Yuni sama Bu Kartika sudah bilang bahwasanya ada opsi dari pihak jurusan, entah nanti seperti apa, masih mau diflorkan. Nah, mohon itu segera diflorkan, Bu, seperti halnya jurusan mesin sudah memberikan beberapa opsi, ada 6 opsi kalau nggak salah itu, Bu.
Nah, jadi kita juga memperhitungkan karena kita TE murni ya Bu. Kita dalam artian ya mohon maaf Bu, kita kalau tanpa mengurangi rasa hormat kemanusiaan karena COVID, kalau ada teman-teman yang ingin mutunya bagus dalam artian apa ya? Keterampilannya terasah kan otomatis kan pasti harus di perusahaan. Kalau lewat daring teman-teman kan juga bingung apa ini yang mau didaringkan kalau pas prodi TE gitu loh Bu. Nah, apabila nanti ada kita ada kesempatan di bulan semester depan, nah itu bagaimana gitu Bu. Sebenarnya itu pertimbangannya. Biar kalau kita ada opsi dari jurusan, nah kita lebih enak kita bisa menilai dari kemampuan kita gitu. Ada misal membuat PBL atau project based learning atau seperti apa atau gimana? Oke, Ramadan. Saya tak jawab dulu ya, Dek. Gini, kita itu kemarin itu mau mengidentifikasi dulu kira-kira perlu berapa ini gitu. Jadi kita bukan kita menyediakan, terus kemudian ada yang datang ke kita, tetapi karena kita itu mengakomodasi, jadi kita akan identifikasi hari ini kira-kira TE butuh berapa, ini butuh berapa, dan sebagainya, baru kita petakan Ramadan. Jadi kita berpikirnya terbalik. Kalau kamu tadi ngomong bahwa teknik mesin sudah begini loh, gitu. Itu kalau kita berbalik, karena kita itu mengakomodasi. Artinya siapa yang memang harus kita tolong, ya nanti akan kita alirkan gitu. Nah hari ini saya harap memang kita semuanya sudah mempunyai keputusan bagaimana sehingga kita akan bisa memetakan. Seperti yang kamu bilang bahwa keterampilan dan sebagainya, sekarang keterampilan zaman sekarang dan zaman besok itu kebanyakan di keterampilan knowledge ya Dek ya. Jadi itu tidak keterampilan fisik gitu. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan di Jasmine tadi ya. Halo, masih bisa di. Yang lainnya coba di mute kalau ini. Jadi kayak saya tadi sudah bilang bahwa Anda akan menggarap mengenai lab-lab virtual dan sebagainya. Itu saya pikir adalah sesuatu hal yang memang sesuai dengan kekinian tanpa kita meninggalkan apa yang harus menjadi kapabilitas seharusnya gitu deh. Karena zaman sekarang memang kebanyakan keterampilannya adalah keterampilan pengetahuan gitu. Jadi bukan keterampilan fisik. Mungkin Anda bisa mengerti lah kalau browsing-browsing knowledge itu nanti akan lebih dominan daripada motorik kalau zaman besok dan masa depan itu seperti itu. Jadi kita akan mempersiapkan seperti itu Ramadan. Siap Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, jadi nanti misalkan labnya Pak Arif gitu ya. Nanti yang kita akan salurkan itu adalah di masing-masing lab. Ada di KBK, ada di penelitian dosen-dosen. Nah, sekarang ini kita tinggal melihat berapa banyak orang dan berapa banyak yang harus kita alirkan. Dan kita harus menyediakan berapa kamar untuk menampung Anda itu ya. Itu ya, Ramadan. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Oke, jadi besok lah mungkin kita akan share itu paling tidak besok anak ini kita nanti akan di interestnya ini. Kalau kita sudah melihat pesertanya, baru nanti peserta kalau mau interest kemana silahkan gitu. Siap Bu. Terima kasih Bu. Yuk. Selanjutnya Nandia Anggi. Nandia ada? Nandia? Hilang Wisan. Firda ada? Firda enggak ada? Ada Bu. Oh ada. Dia ada itu. Ini yang ada siapa? Yang Firda atau yang? Firda Bu. Oh, Maaf ya, Bu, saya nge-lag Bu. Ya Bu, saya mau tanya itu Bu, deadline di SIMPI itu maksimal jadinya tanggal 11 atau diundur Bu? Kalau yang di SIMPI itu tidak ada pemutusan, maksudnya pembatalan itu akan terus dibuka. Saya sudah koordinasi dengan Pak Febri. Hanya kalau Anda molor mengumpulkan berarti saya merekapnya itu 1 minggu sekali, Dek. Jadi 1 minggu saya lihat berapa jumlah yang membutuhkan bantuan untuk dialokasikan di universitas. Kalau
oh sekarang jumlahnya 20, berarti saya kan harus nyiapkan 1 minggu itu 20, koordinasi dengan Kaprodi, kira-kira pekerjaannya apa saja. Ketika Anda melewati hari ini, berarti kan Anda terekap di besok, di minggu depannya, begitu loh. Dan ya, berarti Nggak target hari ini ya? konsekuensinya kan lebih lama. Karena ada beberapa industri Bu yang gini, kayak Nestle kemarin itu, oh ya saya kebetulan jawab juga ya yang pertanyaan kemarin. Ada PT yang ketika dia putus kontrak, dia sudah terikat dengan satu kontrak, Bu. Terus? Saya lupa ya, PT-nya Nestle. Sekalian menjawab pertanyaan itu juga, kalau saya lihat di kontraknya itu tidak apa-apa Anda mengundurkan diri dari PI karena di sana memang ada kewajiban-kewajiban tapi tidak ada denda secara fisik, secara nominal ketika Anda mengundurkan diri. Nah, hal-hal semacam ini Bu yang masih saya diskusi juga dengan Pak. Tapi menurut saya melihat kontrak kerjanya itu, insya Allah tidak ada kerugian yang dialami oleh mahasiswa sehingga kalau mau melepas bisa. Tapi kan saya perlu koordinasi juga dengan Pak Kajur dulu. Jadi ternyata macam-macam itu masalahnya. Ya, kalau tapi yang ini mungkin sekarang, kalau bisa yang pemetaan itu segera saja deh, nggak usah minggu depannya oleh. Jadi kita nggak habis-habis nanti memetakannya gitu. oh Kalau ya bisa, kalau bisa hari ini disepakati semuanya oke, sehingga kita bisa memetakan berapa kebutuhan yang harus kita sediakan dari manajemen gitu. Oke, berarti disepakati berarti hari ini ya Dik ya, berarti tidak ada mundur. Hari ini adalah kesepakatannya bahwa Anda menetapkan iya atau tidak. Oke, bisa dilanjutkan hari ini lagi. Bu, ada lagi satu pertanyaan. Hari ini loh. Ya, gimana, Firda? Bu, ini gini kan, kalau misalkan sekarang kita membatalkan praktek industri, kemudian kita mengikuti mekanisme praktek industri di kampus. Nah, kalau misalkan di lain waktu, entah di semester yang akan datang atau di tahun depan, kita ingin melakukan praktek industri lagi, jadi kayak kita mengulang mata kuliah seperti itu, Bu. Itu diperbolehkan atau tidak boleh jurusan? Ya, itu up to you lah kayak gitu tuh. Yang penting kamu sendiri tidak rugi waktu. Kalau kita itu kan tidak memaksakan, Dek. Anda ke sini tidak memaksakan. Kita ada, itu adalah untuk membantu kalian. Karena kita tidak mau kalian kehilangan waktu karena kasus ini, kasus COVID. Jadi ini adalah suatu prakarsa positif dari jurusan itu untuk mengakomodasi kalian agar kalian bisa berjalan tepat sesuai waktu yang sudah diprediksi. Anda tahulah, saya sebagai korpro di PTE itu berapa orang yang harus menjadi tanggungan saya karena keterlambatan, ya kan? Ya, Bu. Dan nanti kalau kamu akan seperti itu akan akan lebih membuat Anda terlambat atau tidak. Nah, itu aja yang harus dihitung. Saya sih nggak masalah Anda mau molor, tapi molor dalam artian molor positif ya. Jangan molor yang negatif. Molor positif misalkan ada anak-anak yang mau student exchange. Saya pikir itu kemolorannya mereka adalah untuk menggapai suatu pengalaman yang lain. Saya pikir nggak masalah juga. Kamu akan magang, silakan juga. Asal kamu tidak lalai dengan apa yang sudah diskenariokan, apa yang sudah dipastikan jurusan, apa yang sudah kamu bicarakan dengan orang tuamu gitu. Ya, kalau saya nambahi gini ya Dik strateginya, berarti kalau kamu mau, wah saya merasa kompetensi kalau hanya di jurusan kurang, berarti sekarang ya sudah kita laksanakan yang ada di jurusan, seandainya semester depan ambil mata kuliah yang banyak sehingga nanti misal skripsi yang bisa dikerjakan juga di industri misalnya begitu. Jadi satu waktu itu untuk hanya satu, tapi dengan konsekuensi memang agak berat dan kamu harus komit bahwa kalau bisa ya lulus tepat waktu. Dan itu memang harus ada dari dalam diri. Jadi yang harus selesai dulukan aja pokoknya intinya gitu ya. Intinya ini bukan pemaksaan dari jurusan bahwa kewalik ya kan, pemikirannya harus diwalik. Jurusan ada untuk Anda. Bayangkan toh, jurusan mana yang kayak gitu kalau enggak jurusan kita. Jurusan ada untuk Anda. Biar biar Anda itu tidak terlalu terpuruk dalam kondisi ini. Kita tidak mau, semuanya harus on progress gitu, Dek. Ya. Gitu ya, Firda? Ya, Bu, siap. Oke. Siapa meneh?
Terima kasih Bu Kartika dan Bu Yuni. Yuk lanjut, berarti tadi Firda, Irfan? Irfan ada? Irfan Ramadan, itu Ramadannya kan macam. Saya sudah Bu tadi. Oh, Oh, sudah Irfan Windy. Windy ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran Bu ya? Ya. Dudek. Ya, perkenalkan nama saya Windy dari TE 2017. Nah, Yes. saya ini ingin bertanya, untuk pendataan PI jurusan kata tadi kan prosedurnya kan harus membatalkan dulu di SIMPI gitu baru didata oleh Bu Kartika. Nah, misal nanti sampai pada saat tertentu itu dari kelompok kami sendiri misal belum memberikan kepastian. Nah, itu nanti otomatis terdaftar dalam PI jurusan atau bagaimana konsekuensinya, Bu? Konsekuensinya kalau kamu belum daftar ya berarti kan belum terdaftar di kita, toh Dek. Oh iya, maksudnya sudah terdaftar Mas, tapi nggak mengajukan pembatalan di SIMPI, jadi kan. Nah terus kenapa? Berarti kan kalau seperti itu belum diplot. Baru kalau kamu nggak bisa ngeplot kan kita juga. Berarti ketika kondisi itu mungkin kalau kamu molor, pemrosesanmu juga akan ikut molor juga, karena kan ketika pemrosesan itu diatur secara kolektif kita bisa satu waktu ngeplot sekalian, tapi ketika hanya satu kelompok 1, 2, 3 kan saya harus bertemu dengan Bu Yuni atau koordinatornya siapa. Nah itu kan itu perlu waktu sehingga itu intinya gitu ya Bu Tika ya, bahwa kita tapi itu terserah Anda. Baik, tapi kita tidak mau berdarah-darah gitu loh. Jadi kita itu sudah menyediakan fasilitas, kita menyediakan energi, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau harus ditunda gitu kan ya kayak orang di PHP aja gitu. Ngerti rasanya di PHP? Iya. Ya, jadi seperti itu ya, kalau memang ada dalam pikiran Anda, saya pikir sekarang instansi manapun atau industri manapun, kalau Anda left dari mereka, itu saya pikir akan memaklumi gitu, karena mereka sendiri juga tidak bisa memastikan gitu, tidak memberikan kepastian. Kalau Anda belum optimal di sini ya, belum merasa optimal di sini, terserah Anda nanti akan mengoptimalisasi bagaimana. Wong Anda memang belum melakukannya ya, boleh pas melakukannya Anda merasa kewalahan ya, coba itu rasakan juga gitu. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sudah Dek ya, berarti selanjutnya Ayunda. Ayunda, enggak ada? Ada Bu. Yuk Dek, yuk. Ayunda itu laki ya? Sebelumnya saya kelompoknya Ayunda Bu. Di sini kami ada 2 kelompok sudah melakukan PI, tepatnya mulai hari ini, hari pertamanya Bu, berdasarkan yang kita di mana? Iya, kami masih belum mendapat di PT Alvan Mekatronika Bu di Malang. Oh, di Alvan ya. Salam ya, ya buat Pak Alvan ya. Siap Bu. Ya, nanti tak anu lah Dek, aku tak omong-omongan sama Pak Alvan. Pak Alvannya waalaikumsalam Bu. Hah? Gimana? Waalaikumsalam Bu. Pak Alvannya juga dengar juga. Oh iya dah. Iya. Terus gimana Dek? Ini kami masih belum mendapat pembina Bu di sini. Oh Allah, Pak Alvan. Iya Pak. Anak-anak itu sudah di situ Pak Alvan. Ini loro gede lho nih. Oh anjene. Kapan-kapan tak sambangi Pak Alvan. Monggo Bunda. Iya, matur nuwun Pak Alvan. Berarti pembimbingan ya. Nanti tolong dikirimkan ke WA saya nama, NIM, prodi ya. Kemudian PT dan alamatnya untuk langsung saya plot. Nanti hari ini juga saya dan Anda berkomunikasi dengan pembimbing juga. Nanti saya tentukan berdasarkan prodinya gitu ya. Oke. Berarti clear ya. Oke, selanjutnya Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Dik. Bagaimana sehat Dik? Ya, Bu. Saya Diki dari S1 PTA 17 Bu. Ya.
Jadi gini Bu, pertanyaan saya hampir sama seperti Firda tadi. Tapi di sini saya menanyakan misal mekanismenya kan, misal kita mau ikut PI distribution berarti disimpinya dibatalkan Bu ya? Gimana Bu Kartika? Disimpinya dibatal, ya pembatalan itu yang Anda ngeklik ya atau tidak itu kan ya? Ya. Ya. Nah, terus kan misal saya sudah klik batal di Simpi kan nanti saya di data akan ikut PI di jurusan. Yes. Kemudian untuk di perusahaannya saya tidak mengajukan pengunduran ke perusahaan. Saya menunggu misal sampai semester depan atau gimana misal memang belum juga dimulai baru saya undur gitu Bu. Bisa begitu apa boleh Bu? Ya pokoknya Karena kamu gini dek, ya podo karo Firda tadi loh, ya kan. Nah kamu ada mata kuliah enggak semester depan, terus itu juga, terus KKN-mu gimana, KPL-mu gimana, kapan kamu mengatur waktu dan gimana, itu ya harus menjadi prediksimu gitu loh, harus menjadi planmu juga, sehingga apa itu kami di sini adalah untuk menolong, bukan untuk memaksa kamu ke kami gitu loh, ya. Kalau kamu masih ada kesempatan semester depan untuk ke perusahaan itu lagi, ya terserah, nggak masalah, asal tidak mengganggu apa yang menjadi plan yang sudah disepakati, ya kan? Semester depan harus begini, harus masih ada kuliah dan sebagainya. Kalau mereka nanti mengundurkannya tiba-tiba di bulan Oktober, kamu masih ada kuliah, ya opo gitu. Ya siap. Dipikir dewe lah. Dipikir dewe. Ya. Ini adalah saatnya Anda dewasa. Saatnya Anda bisa memutuskan sendiri, memprediksi sendiri, mempertimbangkan sendiri gitu ya. Kalau kami itu sebagai orang tua itu hanya mendukung di belakang, bukan untuk memaksa sebenarnya. Kita di sini adalah untuk mengakomodasi Anda. Ya. Oke, berarti clear ya Diki, sholat tahajud lah. Nadia. Ya. Nadia tadi ya yang ngajak adalah. Ayo Dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis Korea. Ini Bu, yang sebelumnya sudah saya pertanyakan sama ke Bu Kartika, bahwa saya sudah keterima sama kelompok saya di PT Nestle. Kemudian kami sudah menandatangani kontrak pada bulan Maret kemarin. Dan tapi PI ini tuh ditunda sampai batas yang tidak ditentukan juga. Pada kontrak tersebut sudah ditandatangani sampai ke Pak Afandi juga, Bu. Ya, terus di situ pembatalannya itu cuma tertera bahwa saat mahasiswa magang itu membuat pelanggaran itu baru bisa dibatalkan kontraknya. Jadi saya juga bingung ini mau dibatalkan atau tidaknya. Jangan bingung Nadia, kamu kan bisa berkomunikasi, ya kan? Ini adalah suatu hal yang tidak reguler ya. Jadi pasti ada suatu kebijakan yang non reguler juga gitu. Kalau kemarin disepakati gitu kan memang belum ada kejadian ini. Tapi ketika kejadian ini, Anda kan bisa mengkomunikasikan pada CP yang bersangkutan. Ngomong, apakah bisa nggak kalau kontrak sudah terjadi, kamu harusnya memastikan WFH iso nggak atau gimana dan sebagainya. Kalau ditunda tidak tentu, nah itu nanti kalau pas kamu kuliah terus ya apa gitu loh, iya kan? Nah itu dikomunikasikan Nadia. Jadi boleh-boleh saja kan kamu berkomunikasi sama kontak personnya sana, itu saya pikir sangat wajar sekali. Jadi ini sama menambahkan deh ya, kalau saya lihat klausul di kontraknya itu tidak ada sanksi yang akan dikenakan kepada Anda ketika Anda tidak melakukan itu ya. Jadi saran saya untuk semua juga yang membatalkan, yang penting kita mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Saya pikir hubungan baik antara UM juga baik, kamu dengan Nestle-nya juga akan baik, gitu. Ya, enggak ada. Kalau surat pembatalan ke industri, misalkan LP3 Angel kan kita tegel aja nggak apa-apa kan. Nah, soalnya anak-anak banyak yang membatalkan kan
Gak enak kalau nggak ada Bu, legalitasnya. tolong disampaikan juga ke Pak Haji masalah yang PT yang sudah ada kontraknya itu. Tapi saya baca memang tidak ada. Hah? Iya, iya. Nanti, iya, iya Dek. Saya pikir itu bisa dikomunikasikan lah, ya. Jadi apa tadi namanya Nadia? Iya Bu. Nadia, kowe coba telepon ya, nengoni sana itu kontak personnya gimana? Iya. Terus apa itu kalau ditunda dengan tidak ada kepastian jadwal, itu kan nantinya juga akan menjadi masalah buat kamu. Kamu pertimbangkan juga, kamu masih ada kuliah kan semester depan? Iya Bu, ada. Lah ya itu. Nah kalau dia nanti maunya di bulan Oktober, November gitu, terus apa kamu bisa? Kan ya nggak bisa juga. Nah, kalau seperti itu terus kamu nanti meminta pengunduran diri, saya pikir juga tidak masalah, kita akan ngasih surat legalnya misalkan dari jurusan gitu. Iya Bu. Terus juga mau tanya Bu, seumpama kita kan membatalkan terus diplotting di jurusan atau itu juga kelompok, secara kelompok atau sendiri? Secara kelompok deh, ya kelompokmu saya enak iku lho. Oh iya Bu. Tetap pada kelompok yang ada. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Oke, ya. Terakhir ya, alhamdulillah. Ali Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajar Bu dari S1 PTE A 2017. Saya ingin bertanya, kan kelompok kami kan nggak ada tanggal kepastian, jadi otomatis pembatalan gitu ya Bu ya. Yes. Terus kami sudah sepakat batal, terus pada SIMPI itu tulisannya silakan menunggu permohonan pembatalan Anda sedang dalam proses verifikasi oleh koordinator PI. Kan tulisannya begitu kan Bu ya. Nah, saya punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan PI di dekat-dekat rumah saya nih Bu. Saya sekarang berada di rumah di Bali. Terus kemarin saya habis dari PT-nya, saya ingin bertanya, kemarin saya sudah ke sana, terus katanya kalau mau magang harus menyerahkan proposal. Nah, di sini saya belum bisa buat proposalnya, Bu. Untuk masalah seperti itu bagaimana, Bu? Apa itu perusahaannya, Dek? PT Perintis Jaya Internasional, Bu. Kapal. Di bidang apa? Kapal. Kapal, ya. Kamu bisa WFH atau gimana? Saya langsung ke tempatnya, Bu. Langsung ke bisa tempatnya? Iya. Terus dari kelompokmu semuanya ikut kamu gitu? Nah, itu masalahnya itu Bu, tidak bisa. Berarti dipecah kelompok. Berarti batal dulu aja, batal dulu terus kemudian biasanya nanti Anda masuk lagi dengan kelompok sing baru gitu. Berbeda. Jadi pembatalan dulu, hari ini pembatalan dulu, nanti hari ini saya proses, kemudian Anda mengajukan minta tandakan. Jadi di SIMPI itu sebenarnya ada satu bug, Dek. Bugnya itu kamu bisa minta tanda tangan, ya. Sekalian aja kamu minta tanda tangan, tapi dengan perusahaan yang baru. Jadi sambil menunggu saya tanda tangani, sambil Anda memecah tadi, ketika pecah nanti kan bisa terlihat tuh data yang dimintai tanda tangan tadi. Nah, itu bisa kamu download. Jadi satu waktu bersamaan. Paham maksud saya nggak? Jadi pecah pembatalan, artinya terus pecah, memecah kelompok. Berarti ada dua yang harus bekerja. Satu nanti kamu mengajukan ke PT tersebut dan sisa kelompokmu tadi membuat tim baru, jangan lupa mendaftarkan sebagai ketua tim dan satu memverifikasi sebagai anggotanya kalau 3 orang. Nah, ketika sudah ajukan aja. Nanti yang satu berarti kan ngajukan kemana, kamu ngajukan kemana, dibatalkan gitu akhirnya. Yang mereka membatalkan kamu lanjut, itu aja ya. Berarti misalnya kalau yang dua itu aja Bu, langsung terakomodasi dengan pembatalan itu kan sudah terakomodasi di kita. Yang satu betul. Yang kedua langsung nggak usah mengajukan lagi, tapi sudah terakomodasi di kita gitu Bu. Iya betul Bu. Nah, oke. Untuk di SIMPI sudah saya batalkan, Bu, tulisannya silakan menunggu permohonan pembatalan Anda sedang dalam proses verifikasi. Ya, berarti nanti tinggal saya baru saya proses setelah ini selesai. Ya, terus nanti kamu segera mengajukan lagi, Dek. Proposal diurus dari awal seperti biasanya kan? Iya.
Kan Jadi kalau ini hanya ada satu orang saja Bu ya. Berarti nggak perlu verifikasi anggota ya Bu ya? nggak usah verifikasi. Berarti kamu sendirian, ya. Tuh. Ya. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kayaknya sudah cukup, Adik. Ya, dah alhamdulillah. Kalau bisa nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin di grup atau apa. Berarti saya harap dengan adanya ini semua, di hari ini juga semua sudah bisa memutuskan, sehingga mungkin nanti agak jam 4-an saya tinggal ngerekap tuh. Oh ini dibatalkan, ini lanjut gitu ya. Jadi besok saya ketemu dengan Pak Hamdan itu sudah dalam kondisi siap, oh jumlahnya sekian gitu. Ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini adalah saat Anda untuk dewasa ya, mempertimbangkan nasib Anda sendiri, memutuskan nasib Anda sendiri seperti apa. Kami sebagai orang tua yang ada di manajemen jurusan dan di jurusan teknik elektro, ini mensupport Anda lah ya. Jangan artikan ini adalah suatu hal yang memaksa Anda. Justru kita hadir di sini adalah untuk menyelesaikan problem Anda apabila Anda bermasalah dengan praktek industri Anda. Seperti itu ya. Semoga Anda bisa membuat keputusan yang terbaik bagi Anda. Anda akan harus kami tolong, ataukah Anda bisa menolong diri Anda sendiri? Itu pastikan semuanya baik-baik saja gitu. Ya, itu Bu Tika. Ya, ada lagi pertanyaan enggak ada ya kan ya? Ini Diki ki arep tekok apa meneh Dik, tak pengen ngechat nih ya gak di chat-chat iki. Dik? Dik. Apa Dik? Itu 7 itu harus per apa ya? Ini Bu. Halo, ya Bu. Ya, ya. Teman saya ada yang nitip pertanyaan. Boleh. Untuk PI jurusannya kapan Bu ya kira-kira? Karena ini mulai bulan Mei sampai Juli awal itu teman-teman banyak yang KKN. Atau misal apa PI-nya kira-kira bisa sama KKN gitu Bu, misal online. Itu KKN online juga kan, Dek? Iya. Nah, iya. Tapi ya ada yang pulang kampung, ada yang blok yang di Malang gitu Bu. Cuman sistemnya juga online gitu Bu. Kebanyakan edisi COVID. Nah, ya itu. Ya, berarti kan bisa dikerjakan Makanya, secara bersamaan ya. Semua harus dipertimbangkan sendiri-sendiri. Tidak semuanya diputuskan oleh kita ya. Semua pertanyaan berbalik ke Anda sendiri. Kuatkah Anda double? Kuatkah Anda ini dan sebagainya? Berapa energi yang harus Anda perlukan? Berapa itu waktu dan sebagainya. Itu coba jadikan pertimbangan untuk memutuskan bagaimana harusnya Anda. Ya, Dik. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya. Berarti sudah clear ya untuk semuanya. Saya pikir cukup, bisa diakhiri. Silahkan sholat istikharah dan besok saya akan rekap. Yang benar sholat zuhur ini, belum sholat zuhur ya. Ya, sholat zuhur dulu lah ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.